Shalom, sahabat-sahabat rohani dimanapun Anda berada. Selamat datang di podcast ini, tempat di mana kebenaran diberitakan dan kasih Kristus dinyatakan. Bersama Elia Miron, dan hari ini saya akan berbagi kesaksian tentang bagaimana saya menemukan keselamatan sejati, hanya di dalam Yesus Kristus. Ini bukan cerita agama, tapi kisah nyata tentang kasih Tuhan yang memulihkan dan menyelamatkan hidup saya. Dengarkan dengan hati terbuka, karena keselamatan yang sama juga tersedia untuk Anda. Yang pertama tuh yang saya masih pikirkan adalah kata kita di dalam Kejadian 1 ayat 26 dengan kata kami di salah satu kitab agama. Saya sebutkan gitu ya. Kata kami di salah satu kitab di agama lain, yang dimana mereka sangat menentang kata kita di kitab kita, tapi sedangkan di mereka sendiri ada kata yang sama gitu. Cuman beda, saya rasa cuma beda bentuk kata aja ya gitu. Karena itu sama-sama menunjukkan sesuatu yang lebih dari satu gitu ya. Mungkin Elia boleh jelasin dulu gak itu di kedua sisi itu? Sebenarnya gini, mereka yang menggunakan kata kami, ya, kalau yang lain bilang si kami gitu ya. Mereka menggunakan kata kami, terus kita menggunakan kata kita. Kenapa mereka itu tidak terima dengan kata kita? Karena mereka sudah diblokir dengan istilah Trinitas. Oh, oke. Mereka tidak percaya dengan Trinitas. Jadi mereka mencocok logikan bahwa kata kami itu diasumsikan sebagai bentuk yang satu. Maka di luar dari paham mereka, yaitu Trinitas, itu mereka tolak. Nah, kalau kita melihat di Kejadian 1 ayat 26 itu, baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kata kita di sana itu maknanya kompleks sekali, karena berhubungan dengan kata Elohim yang akhiran katanya im, yang artinya jamak. Nah, ada beberapa orang yang berpendapat bahwa kata kita itu adalah sidang ilahi. Jadi Allah itu mendeklarasikan di depan dewan musyawarah sorgawi. Baiklah kita begitu. Nah, kalau saya tidak sepakat dengan pandangan itu. Saya percaya bahwa kata kita di sana itu adalah Allah itu sendiri. Bersama dengan firman-Nya dan roh-Nya. Karena firman dan roh-Nya Allah itu hidup. Dan itu dalam tanda kutip disebut sebagai pribadi, persona, meskipun tidak secara keseluruhan artinya persona. Itu adalah bagian dari diri Allah yang esa itu. Jadi kata kita di dalam Alkitab itu merujuk kepada Allah Sang Bapa bersama dengan firman-Nya yang hidup dan bersama dengan roh-Nya yang hidup di dalam kekekalan itu mencipta manusia. Makanya di dalam Kolose 1 ayat 15, siapa gambar Allah itu? Yesus sendiri. Betul. Jadi baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Itu artinya manusia itu dicipta menurut Kristus sendiri. Makanya berfirmanlah Allah jadilah terang. Berarti Allah menjadikan terang. Itu menggunakan firman. Dan firman itu siapa? Firman telah menjadi manusia. Itu Yesus. Nah, jadi pemahaman teologi yang kompleks tentang kata kita itu tidak dipahami oleh mereka yang menggunakan kata kami. Gitu loh. Jadi tidak ada hubungan atau kesamaan antara kata kita dalam Alkitab, karena kata kita itu teologinya sangat kaya, dengan kata kami yang digunakan umat lain. Karena mereka berargumentasi kata kami itu seperti ungkapan raja, ratu dalam dewan konferensi dan sebagainya. Kita tidak begitu. Karena misteri Allah itu ada sejak semula. Itu Musa itu unik sekali menulisnya. Kejadian 1 ayat 1 dikatakan pada mulanya Allah. Allah menciptakan langit dan bumi. Allah itu siapa di sana? Rasul Paulus menjawab dalam 1 Korintus 8 ayat 6, Allah di sana adalah Sang Bapa. Nah, lalu ayat 2, ada roh Allah yang adalah roh Bapa. Yang ketiga, ada firman Allah ayat 3. Berarti ada Allah, ada roh Allah, ada firman Allah. Makanya Bapak Gereja Agustinus dari Hippo mengatakan bahwa Tritunggal itu sudah ada di Perjanjian Lama. Nah, ketiga hal itu, ketiga realita itu, Allah, firman Allah dan roh Allah,
itu kemudian disebut sebagai kita di ayat 26-nya. Iya. Karena itu masih satu pasal kan? Betul, Pasal betul. 1. Itulah kehebatan Musa menulis Alkitab itu. Oh. Tentu dengan inspirasi ilahi. Jadi pemahaman kata kita dalam Alkitab dengan kata kami di umat lain itu Tidak sama sebenarnya. Tidak sama. Tidak sama. Sama sekali tidak sama. Oke. Bisa dibilang bahwa mereka mencontek atau tidak ada hubungannya sama sekali? Saya tidak mengatakan mereka mencontek. Ada beberapa orang apologis ya mengatakan mereka mencontek apa segala macam. Karena kalau mencontek itu minimal ada kesamaan pada esensi. Iya. Ini tidak ada kesamaan. Misalnya begini, mereka menggunakan kata kami, kita menggunakan kata kita, lalu Elohim dan lain sebagainya. Nah, mereka menggunakan kata kita, kata kami. Tapi teologi mereka dari kata kami itu kan tidak melahirkan apapun. Iya. Apa yang dilahirkan dari kata kami itu? Cuma satu, oke satu begitu aja. Kita juga percaya Allah itu satu. Tapi satu yang bagaimana? Antara misalnya Yahid dan Wahid. Yahid dan Ehad. Adonai Elohim, Adonai Ehad. Ehad di sana itu seperti kata Esa dalam bahasa Indonesia. Bedanya Esa dengan Eka. Esa itu dari Sanskerta satu tapi jamak. Kalau Eka itu satunya satu, makanya Bhinneka Tunggal Ika. Meskipun kita jamak, kita satu. Ya kan? Nah, kata Ehad di sana itu merujuk kepada kesatuan Allah yang kompleks. Tuhan, orang-orang Israel itu ketika mendengar Shema Israel, mereka nggak percaya satu Tuhan itu satu seperti seonggok batu. Satu ya udah satu begitu aja, enggak. Makanya iman Kristen itu percaya pengakuan iman Nisea. Aku percaya Allah yang satu. Allah kita itu selalu, Tuhan Yesus mengatakan Allah itu esa. Sepanjang Rasul Paulus yang sering dituduh oleh umat lain yang menyesatkan Kristen, itu mengatakan Allah itu esa. Sebab bagi kita hanya ada satu Allah. Esa pula di pengantara kita. Nah, itu Yesus. Nah, kalau Allah itu esa, lalu bagaimana dengan Trinitas? Trinitas adalah penjabaran tentang seperti apa keesaan Allah itu. Oh, ternyata keesaan Allah itu adalah Sang Bapa yang memiliki firman dan roh. Meskipun kalau dijabarkan lebih panjang, sangat kompleks. Itu nggak mudah, karena itu Allah. Betul. Gitu. Betul. Bahwa ya, dan banyak orang juga yang kayak berasa bahwa kayak berasa bahwa Tritunggal tuh kayak ribet ya gitu kan. Kayak orang-orang kan masih memikirkan gitu karena masih pemikiran manusia lah sebenarnya ya. Karena itu berbicara Allah. Iya, berbicara Allah gitu ya. Ya Allah itu kan nggak bisa diselami. Tapi bukan berarti tidak dapat dipelajari. Betul. Karena dia sudah menyatakan dirinya. Ada begitu banyak analogi yang orang gunakan untuk mengajarkan Trinitas. Ya, ada misalnya kalau dari Bapak Bambang Dursena matahari, itu bagus sekali. Ya, kalau saya lebih suka menggunakan tubuh, jiwa, firman dan roh untuk menjelaskan perbedaan realita di dalam satu ousia atau hakikat begitu. Yang kemudian ketika saya mengajarkan itu kepada orang lain, banyak yang mengerti pada akhirnya bahwa memang Allah itu bukan satu seperti batu. Jadi Trinitas itu berbicara tentang Allah yang hidup. Allah Sang Bapa yang aktif mencipta dengan firman-Nya, logikanya sendiri. Dan yang aktif menghidupkan karena dia adalah pemilik hidup. Menggunakan rohnya yang kudus. Makanya Ayub 33 ayat 4, nafas Allah dan roh Allah yang membuat aku hidup. Yohanes 1 ayat 3, tanpa firman tak satu pun yang Allah jadikan. Betul. Itu Trinitas sebenarnya. Itu dasarnya lah. Kalau kita nanti lari ke yang lain, ini dulu dipahami gitu loh. Jadi kalau orang udah dengar kata Trinitas, mereka ada 3 orang diikat jadi satu, ada 3 kursi duduk, Yesus di tengah-tengah, Roh Kudus di ini. Nah, itu kan salah. Dulu tuh taunya anak kunci loh, Kak. Analogi kan kayak kunci sama anak kunci gitu. Zaman dulu masih ikut-ikut iut dulu tuh setahunya gitu. Oh, ternyata kayak anak kunci. Jadi kunci tuh punya ini anak. Oh, jadi bingung juga kan penjelasannya, jadi makin bingung gitu. Dia disebut anak bukan karena Allah itu beranak. Iya. Kenapa dia disebut anak? Karena dia di dalam Bapa sejak kekal. Dan Bapa ini menjadikan segala sesuatu menggunakan firman-Nya itu. Maka dia disebut anak. Makanya di dalam Yesaya dikatakan, firman yang keluar dari mulutku
itu tidak akan keluar dengan sia-sia dan tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, melainkan dia melakukan apa yang kusuruhkan kepadanya. Jadi apa kehendak Bapa itu dieksekusi oleh firman. Bapa pengen terang, berfirman jadi terang. Bapa pengen begini, jadi terang, jadi begitu. Bapa pengen keselamatan terjadi di dunia ini, eksekusinya melalui firman. Makanya firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita dan dinyatakan sebagai anak tunggal Bapa penuh kemuliaan. Nah, hal inilah yang membuat ketika Yesus mengatakan bahwa dirinya adalah anak Allah. Nggak ada orang Yahudi bilang, oh Yesus, kau ini rabi bodoh. Allah itu tidak beranak, tidak diperanakkan seperti yang familiar di zaman sekarang. Ada nggak orang Yahudi ngomong begitu? Nggak ada. Justru ketika Yesus mengatakan dirinya anak Allah, mereka mau lempari Tuhan Yesus dengan batu. Karena dengan berkata dia anak Allah, dia sedang mengatakan bahwa dia Allah. Iya, betul. Betul ada. Jadi paham-paham Allah tidak beranak, tidak diperanakkan, itu kan paham baru datang. Karena mereka berpikir dia tidak beranak karena nggak punya istri, ya jelas, gitu loh. Benar, berarti esensinya bahwa waktu zaman itu karena waktu dia mengaku anak Allah berarti ya itu kan orang Yahudi taunya bahwa berarti lu sudah menyatakan lu Allah gitu, bukan karena lu anak dari keluar dari sesuatu kan gitu kan, yang dilahirkan dari sesuatu gitu. Oke. Dan kadang banyak orang kebingungan tentang kata anak Allah itu. Saya pernah dengar Pak Esra Soro dia menghadapi seseorang, lalu ada yang lawan debatnya, dia berkata anak presiden atau presiden tidak gitu ya, anak gubernur atau tidak. Lalu apakah anak Allah adalah Allah? Tidak, lalu semua teriak. Lalu ketika Bapak itu nanya, apakah anak monyet adalah monyet? Semua diam. Apakah anak manusia adalah manusia? Semua diam. Allah itu hakikat. Jadi apakah anak Allah adalah Allah? Pasti Allah. Kan gitu. Iya. Nggak mungkin anak monyet itu kucing. Iya. Nah, ini logikanya nggak dimainkan gitu. Iya. Nah, jadi selalu ada cara buat menjawab mereka itu. Karena kita percaya, kita mengasihani mereka karena mereka terbentuk dari ketidakberadaan di dalam kebenaran. Kalau kita baca tulisan Yohanes dari Damaskus, Bapak Gereja, kita tahu siapa mereka. Makanya kita nggak boleh benci mereka, tuh nggak bisa. Kita harus mengasihi mereka dan menyatakan hal ini kepada mereka dengan kerendahan. Kan Rasul Petrus mengatakan, biarlah kamu bertanggung jawab dengan rendah hati, lemah lembut, penuh kasih karunia, dan juga dengan hati nurani. Jadi kita harus kasihan. Iya, betul. Justru ya kita harus makin mengasihi mereka ya. Karena mereka sama sekali nggak ngerti, nggak tahu. Apapun ya, benar, apapun, betul. Karena ya beberapa kali juga kalau ya kita punya teman-teman yang seperti itu ya gitu ya. Kadang semua dijelasin kayak apapun masih belum mengerti gitu ya. Wow, oke. Ya. Keren. Oke. Karena dari satu hal itu aja, aku rasa juga banyak, ya itu tadi aku bilang, aku rasa juga banyak yang Kristen sendiri pun masih belum mengerti itu gitu. Dan itu pelajaran menurut aku yang sangat utama yang harus kita ketahui, karena disitulah tadi makanya esensi dari Yesus sendiri ada di situ. Gitu. Oke. Di pertanyaan berikutnya nih ya, aku tulis gini, bagaimana konsep keselamatan berubah dari perjanjian lama ke perjanjian baru? Mengapa Tuhan tampak lebih menekankan hukum dan perbuatan di perjanjian lama, tapi lebih fokus kepada iman dan anugerah di perjanjian baru? Nggak ada, keselamatan tuh nggak ada berubah. Kita lihat keselamatan itu hanya oleh karena iman. Kalau kita lihat di dalam Roma 4 ayat 1 sampai 5. Katakan begini. Jadi apakah akan kita katakan tentang Abraham, bapa leluhur jasmani kita? Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tapi tidak di hadapan Allah. Sebab adakah dikatakan nas kitab suci, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan dan Tuhan memperhitungkan itu kepadanya sebagai kebenaran. Kalau ada yang orang bekerja upahnya tidak diperhitungkan, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah tetapi sebagai haknya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Lalu tentang Nuh, ya, di Ibrani 11 ayat 7.
Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan dengan taat, mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu, ia menghukum dunia. Dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Artinya iman Nuh yang membuat Nuh membuat bahtera itu. Kalau dia tidak beriman, dia tidak melakukan itu. Lalu mengenai Musa, Ibrani 11 ayat 24-26. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Jadi perjanjian lama, perjanjian baru itu keselamatannya memang hanya oleh karena iman. Tapi iman yang bagaimana? Iman yang dibuktikan dengan perbuatan. Sebab iman tanpa perbuatan Allah mati. Tapi kenapa di perjanjian lama Tuhan itu menekankan hukum? Hukum Taurat, sedangkan di perjanjian baru itu tidak. Dalam Kolose 2 ayat 16 dan 17, Rasul Paulus berkata, ingat ya, Rasul Paulus ini seorang rabi Yahudi dari suku paling elit, Benyamin, orang yang kaya, yang pinter, sekolah, dia muridnya Rabban. Rabban itu rabinya rabi, Rabban Gamaliel. Dia sekolahnya di Tarsus. Jadi Tuhan pilih dia karena dia memang intelektual. Ya. Nah, Rasul Paulus mengatakan dalam Kolose 2 ayat 16-17, janganlah kamu mau dihakimi mengenai makanan minuman, hari raya, bulan baru, dan hari sabat. Karena semuanya itu hanya bayangan, sedangkan wujudnya adalah Kristus. Apa maksudnya ini? Kita masih banyak kebingungan dalam hal ini. Tuhan itu memberikan hukum Taurat di perjanjian lama. Itu untuk menghantarkan kita kepada kasih karunia. Tuhan mau bilang bahwa Tuhan kasih hukum ini, dia mau kasih tahu kita bahwa nih, kamu bercermin kepada Taurat. Tuhan mau menggunakan hukum Taurat itu sebagai cermin agar kita sadar bahwa kita itu salah dan berdosa dari hukum Taurat. Kalau kita sadar mengakui bahwa kita begitu kotor menurut hukum Taurat, maka kita akan dihantarkan kepada kasih karunia, diselamatkan oleh karena anugerah. Makanya keselamatan itu adalah anugerah. Dan untuk menerima anugerah, kita butuh kerendahan hati untuk mengakui dan menyadari bahwa kita orang berdosa menurut hukum Taurat. Makanya tak satu pun yang dibenarkan oleh karena hukum Taurat. Karena hukum Taurat itu hanya cermin. Ya, meskipun Rasul Paulus berkata dalam Roma 2, orang yang melakukan hukum Tauratlah yang dibenarkan. Tapi bukan dalam pengertian hal itu. Tetapi dalam artian bahwa hukum Taurat itu hanya Tuhan hantarkan untuk menjadi cermin buat kita. Bahwa kamu itu kotor banget, kamu itu berdosa loh. Maka ketika kamu sadar kamu berdosa, maka kamu akan percaya kepada janjiku yang akan datang. Makanya umat perjanjian lama itu diselamatkan oleh karena imannya ke depan. Umat perjanjian baru diselamatkan imannya ke belakang. Adam Hawa, yang ketika Adam Hawa jatuh ke dalam dosa, yang Tuhan janjikan keturunan perempuan yang menjadi penyelamat. Dia percayakan kepada Musa, nabi seperti engkau akan kubangkitkan. Jadi umat perjanjian lama itu percaya kepada apa yang Tuhan janjikan di depan. Maka ketika mereka percaya ke depan, mereka diselamatkan oleh iman kepercayaan mereka yang ke depan. Dan sekarang kita di perjanjian baru, kita beriman ke belakang di penyaliban Kristus. Dan dalam hal itu juga kita diselamatkan. Jadi tidak ada konsep keselamatan yang berubah. Karena kecacatan dan kerusakan kita di hadapan Allah, itu sudah membuat kita nggak bisa berbuat apa-apa. Maka Tuhan mau tolong kita dengan apa? Memberikan anaknya itu untuk membenarkan kita di dalam kecacatan kita. Makanya di dalam Galatia 3 ayat 13 dikatakan, Yesus terkutuk di atas kayu salib. Agar apa? Sebab ada tertulis, bahwa terkutuklah ia yang tergantung pada kayu salib. Kita semua pada hakikatnya sudah terkutuk. Maka kutuknya kita itu upahnya adalah maut. Sebab Roma 6 ayat 23 upah dosa adalah maut. Maka Tuhan Yesus yang tidak berdosa, dengan demikian dia tidak terkutuk, dianggap menjadi kutuk demi kutuk yang harusnya kita terima. Karena Ibrani 9 ayat 22, tidak ada pengampunan dosa tanpa penumpahan darah. Jadi Tuhan Yesus menjadi terkutuk
Galatia 4 ayat 4 dikatakan, ia takluk kepada hukum Taurat, dia tak berdosa. Penulis surat Ibrani mengatakan bahwa imam besar kita adalah imam besar yang turut merasakan kelemahan kita, hanya saja ia tidak berdosa. Jadi dia yang tidak berdosa, dia tidak terkutuk dong. Tapi dia dianggap menjadi kutuk untuk menanggung kutuknya kita. Maka kita yang beriman kepada dia, itu bersatu di dalam kematiannya dia, dan bersatu di dalam kebangkitannya dia di dalam baptisan. Kolose 1 ayat 11 dan 12. Di dalam dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan kamu bangkit di dalam kerja kuasa Allah. Wow. Jadi kebaptisan di dalam Tuhan Yesus itu, kita mati bersama-sama dengan dia, lalu kita bangkit bersama-sama dengan dia. Gitu. Itulah keselamatan itu. Iya. Jadi sebenarnya konsisten sebenarnya. Konsisten, nggak ada yang berubah. Tidak ada yang berubah ya. Makanya nggak heran para nabi di perjanjian lama itu bernubuat tentang Yesus. Mika nubuatkan dia betul. lahir di sini. Yesaya mengatakan dia akan tersalib di antara dua orang penjahat. Yesaya 53 itu loh, hamba Tuhan menderita. Dia akan menderita oleh karena kesalahan kita. Lalu Yehezkiel mengatakan orang yang akan menyalibkan dia itu akan menyebut dia sebagai anak Allah. Lalu Daud, bapaknya Kristus, bapaknya bukan Allah Bapa ya, tetapi nenek moyangnya dia, mengatakan bahwa Mesias yang akan datang itu akan mengucapkan Eli Eli lama sabachthani. Tangan dan kakinya akan dipaku. Jaraknya Daud ke Yesus itu 1000 tahun loh. Iya. Ya? Iya. Musa 1500 tahun loh. Mana ada karangan bisa bertahan ribuan tahun? Nyambung terus. Nyambung semua. Terus. Makanya puncaknya di Lukas 16 ayat 16. Apa katanya? Hukum Taurat dan nubuatan kitab para nabi berakhir sampai tampilnya Yohanes Pembaptis. Sejak saat itu kerajaan Allah diberitakan, karena Yohanes adalah nabi penutup yang bernubuat tentang Mesias. Karena Yohanes Tuhan pilih untuk menyatakan Kristus di tengah-tengah bangsa Israel dan membuka jalan bagi dia dengan membaptiskannya. Jadi Tuhan Yesus dibaptis itu bukan bertobat, tapi dia dibaptis untuk menyatakan Kristus bagi Israel. Makanya Yohanes adalah nabi terbesar. Karena dia langsung menyatakan Mesias itu. Gitu. Wow, luar biasa ya. Ya padahal kita ngerti lah ya, ngerti bahwa Allah tuh begitu konsisten dengan apa yang dikatakan dan apa yang dikerjakan. Betul. Dari awal penciptaan. Karena Allah itu nggak berubah. Iya, betul. Dan dia di luar waktu, ya ini yang perlu kita pahami juga ya. Dia bekerja di luar waktunya manusia gitu. Jangan sampai kita menilainya kayak ngelihat besok, ngelihat kemarin gitu. Tapi memang dia bekerja di luar waktu itu, dan memang tidak ada yang salah dan tidak ada yang miss satupun kalau kita baca Alkitab itu ya. Ya. Makanya tadi penulisannya aja dengan jarak yang begitu jauh, Tapi bisa nyambung. Dan nubuatan itu kan jauh sekali ya daripada di perjanjian baru, dan terjadi perjanjian baru dengan hal yang sama gitu. Pencatatan pun hal yang sama. Bayangkan Musa menulisnya di zaman Yesus, baru dinyatakan digenapi sekarang. Jaraknya tuh begitu. Iya. 2000 tahun loh. Iya. Jadi Musa bernubuat di zamannya Yesus, Yesusnya baru datang sekarang. Analoginya begitu. Iya, betul. Nah, itu nggak miss gitu. Keren. Oke, kita ini ya. Nah, ini salah satu pertanyaan juga. Jika keselamatan diberikan melalui iman kepada Yesus, bagaimana dengan orang-orang yang hidupnya sebelum Yesus datang? Iya, itu ketika dia meninggal seperti apa? Terus perhitungannya seperti apa gitu? Ya, Rasul Paulus sudah jawab ya dalam Roma 2 ayat 11 sampai 16. Itu ada hati nurani. Jadi misalnya orang-orang yang sama sekali belum pernah dengar Injil deh. Iya, di masa sekarang misalnya nih, dia entah di gunung apalah gitu ya. Gitu. Okay. Dia tidak pernah dengar Injil. Nah, mereka tahu yang di pernapaannya ada pencipta. Mereka tahu ada Tuhan. Dan Tuhan itu menanamkan Taurat itu dalam hati setiap orang. Makanya walaupun dia di pedalaman, dia tidak pernah dengar Yesus, mereka bisa saling berantem. Mereka berkelompok, berteman. Mereka tahu apa yang benar yang mereka lakukan menurut hati nurani mereka. Apa yang salah. Nah, kalau mereka melakukan apa yang salah menurut hati nurani mereka, maka mereka akan dipersalahkan menurut hati nurani mereka sendiri. Kalau mereka melakukan apa yang benar menurut hati nurani mereka, mereka akan dibenarkan oleh karena hati nurani itu.
Dan semuanya itu akan tampak pada hari bila mana Allah melalui Kristus Yesus menghakimi segala sesuatu yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Ini bagaimana keselamatan orang-orang yang sama sekali belum pernah dengar Yesus. Mereka akan dihakimi menurut hati nurani mereka. Mereka akan dibenarkan oleh hati nurani mereka. Mereka akan dituntut juga oleh karena hati nurani mereka. Tapi tidak menutup kemungkinan Allah di dalam haknya yang prerogatif itu memberikan keselamatan bagi mereka. Oh, oke. Oke. Jadi ini kan akan jadinya kayak gini. Berarti enak banget dong mereka tidak terima Yesus misalnya ya. And then terus mereka dapat dapat kasih karunia untuk selamat gitu. Jadi enggak ada yang begitu. Nggak ada yang begitu. Nggak ada yang begitu. Keselamatan itu hanya di dalam Yesus, Kisah Rasul 4 ayat 12. Tapi di dalamnya Dia itu standarnya kepada kita yang udah dengar Injil dengan standar kepada mereka kan hanya Yesus yang tahu. Iya. Kita nggak boleh menghakimi loh. Iya. Ya itu makanya saya juga beberapa kali bilang ke maksudnya kalau lagi sharing gitu sama teman-teman, contohnya orang mau sekarat aja. Sekarat itu kan terakhir yang akan tertutup adalah telinga, gitu. Saya bilang bahwa sampai orang mau mati, mau sekarat, udah mau 1 detik lagi mau mati, bilang gitu. Tuhan Yesus itu pasti datang. Gitu, untuk menyelamatkan orang itu, gitu. Pilihannya adalah sebenarnya tinggal orang itu, lu percaya gue apa enggak kan gitu kan. Gue nih yang selalu ada yang selalu dibicarakan, mungkin gue udah pernah ketemu sama kamu gitu, tapi intinya kalau aku sih selalu beranggapan bahwa berarti Tuhan Yesus itu sampai titik penghabisan manusia, dia selalu ada di situ. Ya melalui Roh Kudus. Melalui Roh Kudus. Siapapun ya pasti ya. Siapapun manusia itu. Siapapun dia pasti datang. Tapi masalahnya manusia itu meresponnya atau enggak. Nah. Kita kan nggak tahu cara Tuhan menginjili orang-orang di pedalaman itu bagaimana. Iya benar. Roh Kudus itu berkeliling loh ke semesta ini. Menginjili semua orang. Tapi dia menggunakan orang. Iya. Tapi dia juga bisa gunakan keledai aja bisa ngomong. Iya benar. Karena kita terlalu terbatas ya, maksudnya gini, makin kesini tuh malah justru pemikiran manusia jadi makin terbatas ya. Karena udah terlalu banyak teknologi yang ada sama kita, jadi kayak kita berasa bahwa Tuhan tuh kayak ya di ruang waktu aja gitu, kayak yang harusnya ke desa A ya harusnya ada orang harus bisa datang ke desa A gitu. Padahal dengan penampakannya Tuhan atau bicaranya Tuhan atau adanya mukjizat kejadian di sana itu bisa menyelamatkan banyak orang kan gitu ya. Makanya tugas kita itu adalah mengikuti mandatnya Tuhan kita, mengatakan beritakanlah Injil ke seluruh dunia, kamu menjadi saksiku. Dan lakukanlah hal itu. Kita harus menjadi saksi sampai hari kesudahannya. Tapi hal-hal yang tidak bisa kita kontrol itu adalah urusan ilahi. Kita melakukan pelayanan kesana kemari, itu tentu atas perkenanan Tuhan. Kalau dia memang seperti Paulus, Tuhan Roh Kudus belum izinkan dia ke Asia. Itu kan ada maksudnya. Waktu itu dia belum izinkan ke Asia. Oh, kamu jangan ke Asia dulu kan. Jadi kita harus jangkau seluruh dunia dalam hal penginjilan. Tapi kita harus mengikuti kemana Tuhan mau arahkan kita. Dan tentu motivasi penginjilan itu karena kita mau agar mereka mengecap apa yang kita kecap. Betul. Itu keselamatan. Bukan dengan yang lain-lain. Iya. Bukannya untuk nambah kuantitas. Bukan bikin gereja ya. Bikin gereja, tapi bukan gereja dalam pengertian merek tertentu. Iya, betul, gereja betul. kan orangnya. Iya, betul. Gitu. Kita membangun gereja orangnya, ya, bukan merek itu. Oke. Nah, ini deh. Bisakah seseorang yang sudah diselamatkan kehilangan keselamatannya? Nggak bisa. Keselamatan nggak bisa hilang. Sekali mengecap keselamatan, orang itu akan terus diselamatkan. Gini, konsepnya bukan begitu. Keselamatan itu nggak bisa hilang. Sama seperti ini. Ini adalah keselamatan. Orang kalau memilih masuk, dia akan tetap di sini. Ini nggak akan hilang. Tetapi orang inilah yang meninggalkan keselamatan ini, dia tidak hilang, dia di situ. Jadi bukan keselamatan itu hilang, tetapi kitalah yang meninggalkan keselamatan itu. Oh, I see. Oke.
Keselamatan itu selalu ada di sini. Kamu mau datang, kamu masuk, kamu selamat. Kalau kamu meninggalkan dia, kamu keluar. Dia nggak hilang, dia tetap di situ. Keselamatan itu objek, bukan subjek. Keselamatan tidak bisa hilang, tapi kitalah yang meninggalkan keselamatan itu. Nah, masalahnya, apakah semua orang tetap setia di dalam iman? Kalau dia sudah tinggalkan iman, berarti dia meninggalkan keselamatan itu. Dia tidak akan selamat. Jadi nggak ada istilah orang, kamu dibaptis, kamu sudah diselamatkan. Itu nggak ada. Keselamatan itu dinilai di akhir, ketika mati. Karena iman itu berbicara tentang kesetiaan. Kalau kamu nggak setia, kamu akan binasa. Lalu bagaimana dianya Kristen, lalu murtad? Selamat, gitu. Itu dia, betul. Sekali selamat tetap selamat itu kan. Itu nggak benar. Ya. Karena dia meninggalkan keselamatan, dia membuang estafet itu, tongkat itu, dia membuang itu. Kalau dia udah buang itu, kalau misalnya ada orang tawarin keselamatan itu seperti orang gini, ada suatu promotor, dia, nah kalau saya menjual tiket konser kemanapun, semua orang bisa membeli. Tapi yang bisa masuk nonton konser hanya orang yang membayar harga untuk beli tiket, bukan? Maka Tuhan memberikan keselamatan bagi dunia, tapi yang berhak mengecapnya adalah yang mengorbankan dan rela berkorban untuk menerima Kristus, untuk memikul salib. Hanya itu yang berhak untuk menikmati keselamatan itu. Dan ketika mereka dibaptis, perjuangannya masih baru dimulai. Belum udah pasti diselamatkan, enggak, baru dimulai. Apakah kamu setia atau tidak? Makanya Rasul Paulus berkata, aku telah menyelesaikan pertandinganku dengan baik. Iman itu pertandingan. Kita punya iman itu seperti tongkat yang kita bawa kemanapun kita pergi. Kita membawa itu sebagai senjata Allah untuk melindungi diri kita, termasuk di dalam dimensi roh dan lain sebagainya. Karena lawan kita adalah penguasa-penguasa di udara, Efesus 6. Jadi keselamatan itu nggak pernah bisa hilang. Tapi kitalah yang meninggalkan keselamatan itu. Kita yang keluar dari sana. Kalau kamu tetap setia memegang imanmu sampai kamu mati, kamu nggak akan kehilangan itu. Kamu yang buang kok. Kamu yang lepeh gitu keselamatan. Gitu. Makanya kalau ada orang meninggalkan Kristus demi yang lain, saya berkata, kamu menjual, kamu mencari tembaga dan meninggalkan berlian. Kamu menjual berlian demi seng. Iya, betul. Nggak nyata. Kalau keselamatan dan kekristenan itu nyata. Pengorbanannya nyata, kematiannya nyata, kebangkitannya nyata. Kalau dia sendiri bisa menghidupkan dirinya sendiri, dengan alasan apa? Saya ragu, saya tidak akan mengalami hal itu. Makanya keselamatan dalam Kristen itu menjadi sempurna. Karena begini, semua agama di dunia ini itu ajarkan surga dan lain sebagainya. Tapi tak satu pun yang seperti Yesus yang dia menawarkan surga, tapi dia terlebih dahulu mengalahkan kuasa yang membuat kamu nggak bisa ke surga. Orang lain tawar surga, tapi masih tetap tuh dalam kematian. Bukankah kematian itu upah dosa? Dia nggak bebas dari dosa. Kalau dia saja mati, dia masih kamu doakan, apa yang kamu harapkan? Bener. Loh iya, bener. itu logis aja. Apa yang kamu harapkan? Tapi kalau Kristus mati, dia ambil kunci kerajaan itu, dia menang. Alasan apa saya ragu? Iya, betul. Karena semua sudah ada catatannya ya. Semua sudah ada historinya. Histori, sejarah, apa segala macam tuh banyak, kaya sekali. Kalau masalah pembuktian itu sangat gampang dibuktikan. Benar. Kalau masalah kematian kebangkitannya dia itu gampang sekali. Itu bukan dongeng loh. Ya, itu bukan yang turun dari langit dicatatkanlah kisah begini-begini. Nggak ada yang begitu. Ya, itu histori. Dan ada saksi-saksinya kan, gitu kan. Dinasti dari China, namanya dinasti Wan, itu pernah mencatat peristiwa kegelapan yang terjadi di zamannya penyaliban Yesus. Tulisan-tulisan yang lain, kebangkitan Lucian, Josephus dan lain sebagainya. Itu kurang apa? Roma itu, karena mereka pernah the great
kekaisaran yang agung sekali. Mereka mencatat siapa yang mereka persekusi. Sampai sekarang kita bisa temukan data bahwa mereka menyalibkan dia. Lalu kalau dikatakan diserupakan dan tidak bangkit, diangkat-angkat ke langit. Lalu kalau diangkat ke langit, siapa yang bangkit itu? Yeah. Ya kan? Siapa yang bangkit? Lalu kamu mau membantah data sejarah demi asumsi teologi yang nggak nyambung. Yeah. Masa kita, misalnya begini deh, Bapak Antarisa lahir 2 Desember. Ada akte lahir nih, cap 2 Desember nih ya, bisa diuji apa segala macam. Tiba-tiba 700 tahun berikutnya saya bilang, saya adalah nabi. Bapak Antarisa itu lahirnya 5 Januari bukan 2 Desember. Saya dapat wahyu. Kamu percaya mana? Yang ada buktinya. Ada buktinya. Atau hanya asumsi teologi. Makanya saya bilang, jangan mengaku si paling akal kalau sebenarnya kamu tak berakal. Ya kan biasanya paling berakal logika ini aja nggak bisa kau cerna. Mana logikanya? Sesimpel itu ya. Ini sebenarnya makin lama makin sini kita bisa mempersimpel itu ya. Sebenarnya ada banyak hal-hal yang kita sebenarnya harus elaborasi. Iya, karena betul, tuntutan zaman itu sekarang tuh udah nggak zaman, kesaksian itu udah zaman. Karena apa? Semua orang dituntut oleh logika. Logis. Postmodernism. Tuntutan orang-orang yang logis itu. Kita harus menyesuaikan juga, tapi tidak memaksakan ya. Betul. Menyesuaikan itu dalam artian kita cerdik. Seperti ular, tulus seperti merpati, tidak memaksa. Ada hal-hal yang memang nggak bisa kan kita logiskan. Banyak. Ketika Yesus mengubah air menjadi apa? Gimana kita melogikan? Itu catatan loh itu. Tercatat ya, sejarah tercatat itu. betul. Itu yang kawin itu muridnya dia. Di Kana. Gitu. Gimana? Tercatat betul. Gimana sains menjelaskan itu? Kan bingung. Bahkan jangan bicara Tuhan Yesus deh. Yang sekarang fenomena sekarang aja ada yang nggak bisa dijelaskan sama sains. Makanya saya selalu katakan sains itu bukan kesimpulan. Sains itu metode. Simpelnya begini. Tadi kita berbicara iman. Di dalam Yesaya 40, Tuhan berkata kepada Yesaya, Yesaya mengatakan bumi itu bulat. Ada nggak alat waktu itu buktikan bumi bulat? Karena pandangan orang dulu geosentris bukan heliosentris. Heliosentris itu di zamannya gereja Galileo. Tapi kenapa dia tetap beriman bahwa bumi itu bulat? Dan sekarang iman Yesaya itu dibuktikan bahwa memang bumi itu bulat. Artinya apa? Belum dibuktikan, belum tentu tidak terbukti. Tuhan itu bekerja di dalam waktu. Penggenapan firman-Nya aja butuh waktu. Meskipun dia di luar waktu. Makanya keselamatan itu oleh karena iman. Kalau Yesaya bilang bumi ini datar, salah nggak imannya dia itu? Nggak terbukti kan? Gitu loh. Jadi misalnya penemuan apa segala macam di dalam Alkitab belum ada buktinya, berarti tidak terbukti. Logikal falasi, salah berpikir. Gimana ya saya mengatakan kepada orang-orang di zamannya bumi ini bulat? Dia belum punya teropong, dia belum punya apa membuktikan waktu itu. Karena pandangan orang geosentris waktu itu. Tapi kenapa dia berani beda sendiri? Tapi ternyata sekarang karena ilmu pengetahuan bertambah, iman Yesaya dibenarkan, dibuktikan. Makanya kita itu diselamatkan karena iman. Kenapa? Meskipun makanya Tuhan Yesus berkata, berbahagialah yang tidak melihat tapi percaya. Banyak hal di dalam kisah Alkitab kita tak melihat itu, tapi kita harus percaya karena memang itulah kebenarannya. Gak mungkin dong rasul-rasul rela mati demi dongeng. Matinya gak enak loh. Salib digoreng, itu dia. Segala macam. Kalau itu dongeng, siapa yang mau mati demi dongeng? Dia mati gitu kan ada sesuatu yang paling berharga ya. Iya, dia melihat itu ajaib sekali. Aku rela mati demi keajaiban itu. Ya kalau dongengnya siapa yang mau mati? Saya misalnya karang-karang apa sesuatu lalu orang tuntut saya itu, nggak usah lah. Lebih baik saya nggak usah mati. Gitu. Bener. Oke. Waduh, keren. Ya ada beberapa pertanyaan di sini tadi itu sudah dijawab ya. Kayak keselamatan tadi itu ada orang yang belum terima ya, ya orang belum mendengarkan, ada orang yang yang zaman dulu sebelum Yesus gitu. Nah,
Ini sebenarnya pertanyaan terakhir sih nih. Yang nomor ini aku ini banget nih. Jadi mengapa dosa Adam yang dilakukan oleh satu orang dapat mempengaruhi seluruh umat manusia, tetapi keselamatan oleh Yesus memerlukan keputusan pribadi setiap orang. Nah, ini apakah ini adil dari perspektif keadilan Tuhan atau gimana? Ya. Jadi apakah kesalahan Adam yang membuat semua orang berdosa itu adil dengan keselamatan hanya dalam Yesus? Yeah. Justru itu keadilannya. Orang mempertanyakan apakah adil, justru itulah keadilannya. Kenapa? Begini, semua orang menjadi berdosa. Jadi begini ya, manusia keturunan Adam itu tidak menanggung dosanya Adam. Yetzer hara itu adalah dosa waris. Itu adalah kita mewarisi sifatnya Adam. Oke, ya. Sebagai yang berdosa. Maka ketika Adam punya natur memberontak, maka keturunannya pun bisa memberontak. Sama seperti anak singa. Anak singa itu hewan singa itu buas. Maka anak-anaknya pun pasti buas. Meskipun dia belum melakukan perbuatan buas, tapi hakikatnya dia sudah buas. Kebuasannya dialah yang melakukan perbuatan buas. Maka dosa yang di dalam kita lah yang membuat kita berbuat dosa. Jadi kita harus paham dosa itu natur kuasa. Karena Adam dan Hawa itu sudah dikuasai oleh kuasa dosa, maka keturunannya pun terikat di dalam kuasa itu. Karena itu natur. Sama seperti hewan buas itu akan melahirkan keturunan yang buas. Itu sifat. Nah, oleh karena keberdosaan Adam, kita semua orang berdosa. Lalu kenapa oleh karena satu orang Yesus Kristus semua hanya dari Dia keselamatan itu ada? Yesus diberikan kan bagi seluruh dunia. Kamu mau terima nggak? Tuhan udah kasih jalan. Manusia, aku menyelamatkan kamu melalui satu pribadi ini. Kamu dahulu berdosa. Kamu bisa berdosa oleh karena nenek moyangmu. Maka aku berikan satu orang juga yang oleh karenanya kamu akan diselamatkan. Masalahnya kita yang angkuh. Berarti sekarang jadinya justru kitanya ya. Kitanya yang kesempatannya bermasalah. sudah ada ya. Udah dikasih. Udah dikasih, betul. Kitanya yang bermasalah. Iya. Kita terlalu angkuh. Kita merasa bahwa aku bisa masuk surga dengan usaha aku, ditimbang nanti. Atau dicuci dulu saya dulu nanti di neraka. Ngawur. Tuhan udah kasih jalan loh. Ini nih, aku mengaruniakan anakku sendiri yang adalah sabdaku sendiri. Itu udah kuberikan bagi kamu sebagai tanda cintaku, buat memulihkan kamu seperti keadaan yang semula. Tuhan udah bilang begitu. Betapa apa yang kurang dari Bapa kita itu? Tidak ada. Makanya saya selalu bilang tidak pernah ada alasan di mana Allah dipersalahkan. Jadi kamu tidak selamat itu karena kamu menolak untuk percaya kepada jalan yang Dia kasih. Jadi ketika orang bilang, kenapa sih hanya ada satu jalan? Kenapa sih hanya melalui Yesus? Jangan tanya begitu. Iya. Kamu tanya kenapa masih ada jalan. Itu yang harus kamu tanya. Kalau Dia nggak kasih jalan, kamu mau kemana? Kamu mau bilang apa? Kamu mati, semua binasa, dibuang aja, dibuang sama Tuhan. Kamu berdosa, kamu nggak bisa tinggal sama aku di langit bumi baru. Kamu buang sana. Kalau Dia ngomong begitu gimana? Wong Dia yang berhak atas kita. Tapi Dia nggak mau. 2 Timotius 2 ayat 13, Dia tidak mau menyangkali dirinya sendiri. Walaupun kita tidak setia, Ia tetap setia. Karena yang nggak mau menyangkali dirinya sendiri. Karena kita dicipta dari benihnya ilahi. Makanya kita dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Untuk itulah mengapa kuasa dan rencana Allah itu begitu dinyatakan bagi kita. Karena Dia sangat mencintai kita. Tapi cintanya itu kamu balas dengan keangkuhanmu. Kerendahan hatinya Allah itu kamu balas dengan kesombongan. Air susu dibalas air. Kan begitu. Jadi jangan salahkan kenapa hanya melalui Yesus keselamatan itu ada. Kamu keturunan Adam semua enggak? Iya. Yesus keturunan Adam enggak? Dari Adam kan Dia. Nah lalu kenapa kamu nggak mau terima keselamatan yang Allah nyatakan? Keselamatan itu bukan, Dia tersalib, mari kita karang, penyaliban adalah keselamatan, lalu dikarang-karang. Itu ribuan tahun sebelum itu terjadi, itu sudah dinyatakan dulu. Ribuan tahun dari zaman Adam.
Jadi nggak ada alasan bilang, itu cocok-cocokmu aja itu. Karanganmu aja orang Kristen, cocokmologi aja. Ketika Yesus mati, dibuatlah darah simbol nyawa biar seakan-akan masuk akal. Itu sudah dinyatakan semua. Sebelum Yesus lahir, Septuaginta sudah terkanon. Itu sudah dinyatakan semua. Sudah ada catatannya ya. Yesus hanya menjadi wujud dari apa yang dinubuatkan. Betul. Itu loh. Kecuali kalau tadi memang Yesus mati lalu rasul-rasul mengarang-ngarang gitu kan, menciptakan tulisan-tulisan sendiri, itu wajar. Wajar orang ngomong begitu, tapi ini kan tidak. Makanya inilah saya selalu katakan, pemeliharaan ilahi untuk firman-Nya yang hidup. Memang firman itu memang benar-benar hidup. Tidak hanya kata-kata, hidup. Apa yang Dia nyatakan sejak semula memang hidup sampai sekarang. Dan itu dinyatakan kan. Gitu. Jadi nggak ada alasan kenapa hanya karena satu orang kita berdosa. Di mana keadilan? Justru itulah keadilannya. Justru di situ keadilannya. Satu orang mencemarkan, satu orang mentahirkan. Kalau satu orang mencemarkan, banyak orang mentahirkan, justru itu tidak adil. Kamu mau, aku dari jalur iman ini aja, aku dari ini aja. Padahal kamu berdosa, kamu berhutang hanya karena satu orang. Tapi kamu melunasi dari banyak orang. Nggak nyambung. Nah, tapi itu karena yang satu orang berdosa, satu orang mentahirkan. Cocok kan? Betul. Iya. Oh. Sebenarnya itu tadi ya, memang udah jalannya sudah ada. Ya cuma tinggal orangnya aja ya, gitu ya. Sebenarnya orangnya aja angkuh ya, gitu. Makanya saya selalu katakan gini. Terima atau tidak terima Yesus, it's not about how clever you are. Itu bukan tentang seberapa cerdas sih kamu, seberapa pintar kamu, seberapa kaya, seberapa hebat Anda. Penerimaan tentang Yesus itu bukan tentang seberapa keren kamu. Karena yang dipakai Tuhan Yesus muridnya itu orang-orang kecil semua. Tapi tentang kerendahan hati. Kerendahan hati itu diwujudkan dengan apa? Pengakuan dan kesadaran bahwa kamu miskin di hadapan Allah. Makanya Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Itu artinya adalah, bukan berarti orang kecil nggak bisa kaya secara materi. Miskin di hadapan Allah artinya, kamu mengakui dan menyadari bahwa kamu nggak bisa berbuat apa-apa tanpa kasih karunia Allah. Maka kamu bergantung sama Dia. Maka kamu berharap pada Dia saja. Karena berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi, orang yang mengakui dan menyadari bahwa dia orang berdosa, maka dengan demikian dia mau datang kepada kasih karunia Allah. Itu disebut orang berbahagia. Karena mereka menyambut kasih karunia Allah. Itulah iman itu. Itulah kekristenan itu. Jadi percaya atau tidak percaya itu tentang kerendahan hati. Kamu ngaku nggak sih? Kalau kamu masih merasa aku masih lebih baik, aku masih ini, lu arogan. Di mana kebaikanmu? Nabi Yesaya, nabi loh dia. Dia berkata apa? Segala kebaikan dan kesalahan kami seperti kain kotor di hadapan Allah. Kain kotor di sana, mohon maaf. Kalau kita lihat dari bahasa aslinya, itu adalah kain pembalut wanita. Artinya nggak ada gunanya perbuatan baik kami Tuhan. Itu nggak ada. Karena kami punya dosa yang harus dihukum. Tapi karena kasih karuniamu, kamu mentahirkan kami dari dosa-dosa itu. Jadi Dia tahirkan kita dari dosa-dosa kita, maka perbuatan kita ketika kita sudah ditahirkan itu akan diperhitungkan untuk menerima upah. Keadilan terjadi, kasih karunia terjadi. Makanya saya selalu katakan, kalau di dalam Yeremia 9 ayat 23-24, yang Tuhan sukai adalah kalau kita mengenal Dia, dikatakan di sana, janganlah kamu bermegah karena kekayaanmu, kekuatanmu, dan kebijaksanaanmu. Tapi biarlah orang bermegah karena ia mengenal dan memahami bahwa akulah Tuhan yang penuh belas kasih, keadilan, dan kebenaran. Itu keadilan, belas kasih, keadilan, kebenaran, itu kamu tahu di mana? Di dalam ketritunggalan Allah. Dan di dalam salib. Allah Sang Bapa yang memberikan kasih-Nya, menyatakan keadilannya di dalam Yesus, dan mengukuhkan kebenarannya oleh Roh Kudus. Makanya Roh Kudus disebut Roh kebenaran. Jadi belas kasih ada di dalam Bapa, keadilan ada di dalam Kristus melalui salib, kebenaran ada di dalam Roh kebenaran, Roh Kudus. Jadi untuk mengenali itu yang Tuhan sukai, kenalilah salib dan ketritunggalan Allah. Di luar itu, you cannot do anything. Nggak ada, betul. Kamu nggak bisa menemukan apapun. Apapun perbuatannya, nggak ada ya.
Nggak ada. Makanya Kisah Rasul 4 ayat 12 dikatakan, tidak ada keselamatan di bawah kolong langit ini selain daripada di dalam nama Yesus. Betul. Karena arti nama Yesus itu dari kata Ibrani Yehoshua, itu Yod He Vav Yasha. Yod He Vav itu artinya Allah atau Tuhan. Yasha itu artinya menyelamatkan. Jadi arti nama Yesus itu adalah Tuhan keselamatan. Namanya saja sudah seperti itu. Wow, iya. Wow, jadi nggak ada perbuatan manusia yang bisa menyelamatkan, nggak ada perbuatan manusia yang bisa dijadikan sebuah poin kebaikan untuk sebuah keselamatan. Karena kan ada beberapa yang memahami itu ya. Jadi kalau logikanya gini deh, baik, orang-orang itu, ngomong begini, paling sering ini filsafat paling bodoh menurut saya. Saya katakan bodoh karena memang sangat bodoh. yeah, Orang berkata begini, saya berbuat baik, saya berbuat jahat, ditimbang. yeah, Mana lebih tinggi, mana ada misalnya 5 kilo lebih 1 on, yeah, lalu yang lain cuma 4 kilo begitu, lalu saya akan ibu. Nah, mereka berkata begini, saya berbuat baik untuk masuk surga. Sekarang saya kadang tanya ke mereka, kamu berharap surga untuk perbuatan baikmu, tapi kamu tidak mau menerima neraka dari perbuatan jahat. Kalau kamu diupahi surga untuk perbuatan baikmu, lalu neraka itu kamu upahi dengan apa? Lalu perbuatan jahatmu itu akan diupahi apa? Oh, kami dicuci dulu di neraka. Dosa-dosa dibereskan dulu baru ke surga. Di mana keadilan Tuhanmu? Kamu berbuat jahat punya waktu di neraka. Lalu perbuatan baikmu diupahi selama-lamanya. Kalau perbuatan jahatmu diadili sementara waktu, lalu kenapa perbuatan baikmu diupahi selama-lamanya? Disparitas. Nggak jelas. Makanya tidak ada keselamatan di luar karyanya Kristus. betul. Jadi kalau orang mau berfilsafat, harus perbuatan baik 5 kilo, oh ini 6 kilo agar begini-begini. Nggak nyambung. Oke lah kamu diupahi surga, lalu perbuatan jahatmu ini kemana? Orang masuk ke pengadilan, dia karena membunuh orang, lalu dia berkata, saya telah berbuat baik, dipaparkan sama perbuatan baik. Apakah hakim itu akan menuntut membebaskan dia dari gugatannya? Nggak akan, nggak peduli kamu sebaik apa. Kesalahan tetap dihukum. Allah itu pun begitu. Dia tidak membiarkan orang lepas dari hukuman. Jadi kalau kamu mengharapkan surga, lalu kamu mengabaikan hukuman dengan timbangan-timbangan, keadilannya di mana? Oke, katakanlah tidak timbangan, lalu dicuci, dibilas-bilas dulu. Dosa-dosanya dihapuskan semua. Itu sementara kamu dibilas, tapi kenapa kamu diupahi dengan selama-lamanya atas perbuatan baikmu? Di mana keadilannya? Makanya apapun filsafat dunia ini adalah sebuah kebodohan kalau tidak mengikuti pikiran Kristus. Betul. Makanya hikmat dunia adalah kebodohan bagi Allah. Tapi kebodohan bagi dunia adalah hikmat bagi Allah. Makanya dia pakai orang-orang kecil. Makanya Kristus pun lahir dari orang kecil. Dia adalah pemilik segala sesuatu. Tapi ketika dia berinkarnasi, menempatkan kepalanya pun dia tak punya. Wow. Dia dianggap hina kan? Iya. Tapi dalam kehinaan itu Allah menyatakan kebesarannya. Dan yang paling penting, kalau orang mengatakan Kristen itu karangan, mohon maaf, saya katakan begini, Kristen tidak pernah tawar bidadari-bidadari. Iya. Kenikmatan-kenikmatan. Kalau kekristenan itu karangan, harusnya kekristenan itu mengikuti keinginan manusia. Satu-satunya ajaran yang menentang human desires itu hanya Kristus. Iya. Kamu ikut aku, kamu nggak boleh buat dosa, kamu begini-begini, kamu pikul salibmu. Untuk apa orang mengarang itu? Apa manfaatnya? Kalau memang mau karang-karang yang bagus-bagus saja. Iya. Kamu ikut ini. Ya dapat bidadari tadi ya. Dapat tempat yang enak, segala macam. Bisa beristri begini-begini. Oh, mantap-mantap. Yang disiapkan seperti ini bentuknya. Iya. Harusnya begitu kan? Iya. Tapi Kristus enggak. Nggak ada satupun. Lalu apakah itu karangan yang begitu? Nah, ini kadang bagi orang yang mengaku berakal, akalnya nggak dipakai untuk ini. Itulah. Kalau saya mau karang aja yang enak-enak biar cari pengikut.
Ya, saya kadang-kadang ya, seperti orang buat proposal diperbagus-bagus, dipercantik-cantik biar ada orang yang minat, gitu kan? Iya. Nah orang pun gitu, kalau ngarang aja yang enak-enak. Bahkan saya harus jujur di gereja-gereja tertentu agar jemaatnya nggak lari, dibuat khotbahnya yang enak-enak aja. Enak-enak, iya. Kurang ajar itu. Betul. Jangan keras. Iya. Biar aja ringan-ringan, biar jemaatnya begini. Bodoh kau. Iya. Kenapa saya katakan begitu? Barang siapa yang kuhajar dan kutegur, iya aku kasih. Betul. Barang siapa yang kukasih, aku ajar dan kutegur. Kasih Allah di dunia yang berdosa ini dinyatakan dengan kamu nggak boleh begini biar kamu nggak mati. Kamu nggak boleh begini atau kamu dihajar, kamu dibegini agar kita nggak binasa. Betul. Kristus aja dihajar loh di dalam salib. Saya harus katakan begitu. Hajaran yang harusnya datang kepada kita ditimpakan kepada dia. Kalau dia saja yang tak berdosa dihajar, lalu kenapa kamu pengen enak-enak saja? Jadi orang Kristen pun perlu diajar. Banyak nyatanya begitu. Jangan keras-keras biar jemaatnya nggak lari. Apa tujuanmu? Iya. Kamu menyelamatkan jiwanya atau kamu pengen dapat uangnya? Kan banyak begitu. Jangan ngomong-ngomong yang lain. Kristen itu juga perlu dibenerin. Iya. Orang Kristen Benar. sekarang. Ya itu kita akui lah ya. Harus diakui, Harus kalau nggak diakui. diakui itu denial namanya, Iya, betul, gitu loh. betul. Makanya di zaman sekarang khotbah itu memang nggak boleh kesannya arogan, tapi harus mendidik mereka di Betul. dalam kebenaran. Tegas, ya, tidak. Betul. Jangan yang menyenangkan meninabobokan, memberkati, nggak apa-apalah, begini. Semua di nggak apa-apain. Jemaatnya nggak bertumbuh kan? Betul. Tapi kita sibuk menilai yang lain-lain dan sebagainya. Meskipun yang lain-lain itu memang pasti salah. Iya. Gitu, ya. Betul. Ya, jadi memang luar biasa banget ya bahwa yang kita lihat bahwa keselamatan yang pertama sudah ada dari sejak perjanjian lama, ya, sampai kepada Kristus, dan kita semua sudah diberikan jalannya untuk menuju keselamatan. Udah. Untuk semua orang tanpa terkecuali itu semua orang bisa masuk ke dalam ke sana. Cuman permasalahannya adalah banyak orang yang nggak mau masuk ke dalam situ, atau banyak orang yang nggak mau mengenal Kristus itu sendiri, gitu. Nah, ini luar biasa bahwa menurutku adalah yang dimana catatan semua tentang keselamatan pun ada ya. Baik secara histori dan juga teologi. Semua ada, bukti sejarah semua ada. Jadi tidak ada yang sesuatu yang bisa dibantahkan mengenai keselamatan dari Kristus. Gitu. Eksekusi keselamatannya. Iya. Jadi bukan keselamatan yang dari Kristus, tetapi bukti dari keselamatan Bukti itu. dari keselamatan itu. Iya, Betul. dinyatakan. Itu banyak. Betul. Oke. Wow, thank you banget ya. Yap, thank you. Elia. Ya. Darinya cuma beberapa menit, tapi ternyata kita ngobrolnya asik banget. Ini kalau nggak direm juga tadi saya mau nanya yang lagi yang mana ya. Oke, thank you banget Elia buat hari ini. Saya percaya bahwa siapapun yang nanti akan nonton konten ini, mereka akan melihat bahwa kebesaran dari keselamatan Yesus Kristus sendiri ada di dalam mereka. Nah, itu harapan kita. Ya, dan kita percaya bahwa semua orang akan dijamah Tuhan Yesus, semua akan menerima Yesus, karena mereka akan melihat keselamatan itu yang menyelamatkan mereka. Keselamatan itu hanya dari Yesus Kristus. Betul. Tidak ada dari yang lain. Cuman ada sama, Yesus Kristus. Hanya satu. Kalau kita berdosa hanya karena satu orang, maka jangan harapkan keselamatan dari orang kedua, orang ketiga. Yeah. Karena orang kedua, orang ketiga suka buat masalah. Iya. Oke, thank you Elia buat pertemuan hari ini. Terima kasih. Sampai ketemu lagi nanti di podcast berikutnya. Yep. Terima kasih Elia. Sama-sama.